Just balik lagi sama gue di channel Netin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga STRK teman-teman ya. Udah lama banget gak bahas STRK. Kemarin terakhir udah dibahas untuk Bitcoin dan juga ENA ya. After FOMC, dan kita udah apa nih? Udah bulan baru teman-teman ya. Memasuki bulan baru, bulan Agustus tanggal 1 teman-teman ya. Jadi semangat baru tapi langsung merah dulu teman-teman ya. Jadi ya nggak gitu masalah lah ya, dari kemarin-kemarin udah hijau-hijau, dan di awal bulan ini kita dikasih merah terlebih dulu, dimana closing monthly-nya udah ya. Kemudian kan next candle-nya mungkin dia akan cari untuk high dan low point-nya gitu. Jadi it's okay, nggak ada masalah teman-teman ya. Dan sedikit reminder, malam ini juga masih ada news event ya, beberapa news event nih. Ada yang 53 menit lagi, dan paling malamnya itu ada ISM ya, jam 9 malam ya. Jadi bisa dipersiapkan untuk beberapa news event ini di tanggal 1 Agustus. Kemudian kita akan lihat juga ya, per hari ini Fear and Greed juga udah berada di level 57, udah turun dari grid ke netral kembali. Altcoin season balik ke level 35 ya. Kemudian ya altcoinnya terkoreksi nih ya, dari 5 sampai belasan persen teman-teman. Cuman beberapa aja yang masih kuat, kayak misalkan ENA gitu ya. Kemudian what else ya, XRP aja udah di bawah $3 teman-teman ya. Nah, ini BNB juga masih cukup kuat di 760-an dolar. So, kita akan lihat dulu ya ini untuk Bitcoin dominance secara daily weekly dulu. Nah, jadi weekly-nya tadi closing seperti ini, teman-teman. Kemudian next-nya lagi kita lihat adanya rebound ya, balik lagi retest di 62%, maka next-nya kita bisa pantau lagi di sini ya di 62,5 62,6%, di mana itu retracement atau Fibo 0,3% ya. Jadi expect setelah dia adanya red candle besar nih satu week seperti ini, satu candle weekly seperti ini, maka expect mungkin adanya retracement at least di 62,5 atau di 63,9% ya, before dia untuk lanjut turun ya, ngejar 58 sampai 59%. Itu untuk secara overall-nya teman-teman ya. Plannya masih sama, semoga ini yang kita dapatkan. Jangan kayak gini, udah dikasih red candle seperti ini, dia naik retest, perlahan lanjut naik rally lagi teman-teman ya. Jangan seperti ini ya. Jadi hopefully dia ya at least naik beberapa persen lagi untuk akhirnya kita mendapatkan rejection lagi pada Bitcoin dominance secara weekly-nya ya. Jadi harapan masih ada tentunya ya di bulan Agustus ini, cuman yang nggak begitu besar. Kenapa? Karena terakhir kali after FOMC belum adanya sinyal untuk kapan cut rate ya, belum ada diinfoin lagi sama si Jerome Powell. Jadi ya kita tentu punya harapan, tapi yang nggak sebesar, mungkin nggak sebesar di bulan kemarin, di bulan Juli teman-teman ya. Itu untuk Bitcoin dominance-nya. Meanwhile untuk secara daily, nah daily-nya pun di sini naiknya pun bertahap nih teman-teman. Setelah di sini reject kencang, terus naik bertahap ya. Kita lihat nih 1 2 3 4 5 candle berturut-turut. Kemudian di sini ada EMA21 juga secara daily. Plus di sini adalah area SNR sebelumnya nih di 62%. Jadi ya kita lihat lagi apakah dari sini dia adanya reject dulu lagi, balik retest ke 61,4 before dia mungkin naik lagi. Dan by the time ini terjadi, mungkin kita akan melihat wah di sini adanya sebuah trendline support, kemudian di sini adanya sebuah trendline resistance, jadi triangle pattern lagi dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin ini adalah bermain di range ini dulu aja sampai nanti kita lihat clear directionnya ya, either dia break untuk retest di area atasnya, atau ya udah dia terbreakdown terlebih dulu nih teman. Dia malah breakdown kayak gini untuk ya udah ngetes area bawahnya. Jadi nggak usah ambil retestment lebih tinggi lagi ya, nggak nyiksa altcoin lebih dalam lagi ya. Jadi let's see, mungkin ini yang bisa diperhatikan dulu ya untuk Bitcoin dominance secara daily. Meanwhile untuk Bitcoin secara weekly ya, weekly-nya ini closing tadi sebenarnya cukup oke nih teman-teman. Kemudian next-nya lagi baru di sini adanya rejection lanjutan gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat seperti ini ya, nggak ada yang terlalu dipermasalahkan. Kenapa? Secara overall ya ini jelas banget masih uptrend teman-teman tuh. Bitcoin jelas banget masih uptrend. Even di 115.000 ini aja masih di atas 100.000 bro ya. Kemudian secara struktur kita lihat di sini ada low, higher low, and di sini higher low ya. Kemudian di sini juga ini high, higher high, ini slightly higher high, kemudian dia bikin higher high baru nih. Jadi kalau misalkan dia retracement ke sini pun masih oke nih. Jatuhnya masih higher low teman-teman. Ya mungkin mendekati atau di sekitar EMA21. Maka nanti jatuhnya di sekitar 108, 109.000 something teman-teman.
ya masih oke sebenarnya. Jadi kalau misalkan nanyain wah ini apakah udah akhir dan sebagainya, ya ini masih bullish ya kita follow up aja ya. Dan waktu itu juga sempat saya ada bahas ya, kalau misalkan kita lihat dari low to high per cycle dan kita tarik seperti ini sama persis gitu ya teman-teman. Ini jatuhnya di akhir ya, sekitar akhir Oktober atau di awal November menjadi peak cycle ya, seperti movement di cycle sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ya let's see apakah nanti kita bener-bener ya merasakan yang namanya di sini masih push higher lagi, and ya di sekitar sini topnya baru kita memasuki bearish teman-teman ya. Let's see teman-teman apakah benar atau tidak kalau kita menggunakan ya yang sama seperti beberapa cycle yang lalu nih tuh kayak gini ya. Ini udah sempat saya bahas sih sebenarnya, cuman saya sedikit reminder lagi aja untuk teman-teman. Jadi ya balik lagi, apakah ini akan menjadi range yang tepat untuk apa namanya top untuk cycle kali ini, apakah di 130 atau bahkan di 150 ribu gitu ya. Yang nggak ada yang tahu pasti teman-teman. Yang penting kita follow the structure aja, kemudian ya at least selama memang kita udah mendapatkan gain atau profit, nggak ada salahnya mungkin amanin posisi, baik itu dengan cara cicil, kalau mungkin yang trade di pasang stop loss entry atau stop loss plus gitu ya, dan lain sebagainya, masih banyak cara juga. Dan bukan berarti wah ini udah peaknya tepat-tepatan nih, aduh tepat-tepatan TP di sini di pas di pucuk, ya nggak ada yang bisa tahu juga, apalagi kalau misalkan teman-teman pegang altcoin gitu ya, itu lebih resikonya lebih tinggi lagi. Dan selalu saya sampaikan di setiap video saya, selama teman-teman udah melihat wah ini udah ketemu resisten kuat, kemudian juga orang-orang mulai FOMO dan lain sebagainya, ya nggak ada salahnya untuk take profit, cicil jual dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan let's say seperti hari ini market malam balik merah kayak gini ya, teman-teman udah punya spare cash untuk nanti mungkin mau buyback atau mau mencoba swing lagi gitu. Jadi memang nggak ada salahnya sama sekali untuk melakukan namanya take profit secara berkala ya. Nah, kemudian kalau secara hourly sebenarnya kita lihat ya, ini weeknya itu tadi sampai di 114.070 dolar ya, dimana kita lihat beberapa kali tail candle ngevisit ya beberapa area di bawah di sekitar 115.000 114.000, dan ini adalah week bisa dibilang terdalam ya semenjak bulan Juli semenjak pertengahan Juli 2025 teman-teman. Nah, yang menariknya adalah kalau kita lihat dari tail candle yang tercipta pada 25 Juli, kemudian pada 30 Juli, di sini kan sebelum-sebelumnya reaksinya oke nih ya, dari buyersnya kelihatan ya closingnya. Kemudian nextnya lagi di sini adanya satu red candle besar, dan kita lihat di sini follow up-nya. Apakah memang next candle ini adalah lanjutan buangan barang yang tercipta pada 31 Juli ini ya. Kemudian adanya aksi untuk grab likuiditas dulu before mungkin adanya recovery dan balik rebound ke trenan resisten ini, setidaknya balik ke 118.000 something teman-teman, bisa juga. Maka next area target ini bisa dipantau di sekitar 112.900 sampai 113.694 dolar untuk si Bitcoin secara daily time frame. Walaupun memang kita lihat makin lama di sini makin mengalami pelemahan ya. Tentunya secara closing candle juga udah terlihat cukup jelas. Tapi kalau kita lihat secara tren keseluruhan ya ini masih bullish, nggak ada masalah sama sekali. Mungkin kita akan bisa lihat lebih detail ke time frame hourly-nya 4 jam teman-teman. Nah, ini 4 jam kita coba cek yang ini yang lebih kosong ya. Lebih clean, lebih clear. Di sini ada trenan resisten. Kemudian di sini juga adanya sebuah trenan support, teman-teman, dan ya somehow dia bergerak dalam sebuah channel gitu. Ya, dan di sini sebenarnya ada area imbalance time frame 4 jam. Ini ada area imbalance 4 jam. Nah, ini udah ke fill, teman-teman. Ya belum full sih, belum full. Ini bawahnya sampai 113.679 gitu, belum full, teman-teman. Ya, jadi ini bisa menjadi pantauan dulu. At least di sini adanya trennya support, kemudian adanya area imbalance secara time frame 4 jam gitu ya. Jadi let's say kalau memang Bitcoinnya mampu survive, ya udah di sini kita akan melihat dia rebound atau mantul seperti pergerakan sebelum-sebelumnya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan ngisi event nanti malam nih masih adanya shake ya, kocokan, dia mungkin bikin tail candle lagi, grab likuiditas, kemudian baru recovery. Nah, di sini baru dia rebound ya. Kita bisa perhatikan nih area bawah. Di sini ada area imbalance lagi nih ya, di 111.955 sampai 113.200 dolar.
Kemudian next di sini ada area demand di 110.647 sampai 111.498 dolar. Ini ada area demand. Ya, tentunya teman-teman bisa pantau dulu aja beberapa area tahanan terdekat untuk si Bitcoin, ya, antisipasi kalau memang dia adanya grab likuiditas dulu. Ya, jadi memang adanya news event itu sebenarnya bikin market itu lebih rancu lagi, lebih abu-abu lagi. Ya, terlebih juga baru closing monthly, teman-teman. Ini bisa sekali diperhatikan terlebih dulu, ya, nggak usah terlalu terburu-buru, apalagi pasang margin yang terlalu besar. Kalaupun mau, jangan lupa tetap pasang stop loss yang proper, ya. Next, STRK. Nah, ini sebenarnya STRK juga udah, wah, ya, ini sangat-sangat disayangkan, sempat viral juga ya di 2024. Kemudian somehow sekarang harganya pun tiarap nih, teman-teman. Ya, sideways di bagian bawah terus menerus tuh. Kita lihat nih di range bawahnya 0,1 dolar something, guys, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat juga daily-nya, sebenarnya di sini adanya bullish divergence loh. Nih. Tuh, daily-nya, teman-teman. Ya, somehow dia adanya rebound kemarin, udah cakep, ya. Ini juga break high sebelumnya, tuh. Ya, udah break high sebelumnya. Kemudian dia adanya retracement, tapi ya retracementnya juga tajam juga, guys, ya. Ini kita bisa bilang di sini dia retest balik di area demand-nya. Ya, retest 100% malah, guys, ya. Di sekitar 0,1095 sampai 0,1140 dolar. Ini menjadi area kuncinya dia saat ini nih untuk si STRK, teman. Jadi kalau misalkan Bitcoin-nya masih makin merah, Bitcoin dominasi masih mengalami penguatan, maka ya mungkin kita akan melihat ke swing low-nya dia di 0,096 sampai 0,1 dolar. Nah, ini lemes banget pergerakan STRK, sangat-sangat disayangkan. Ya, sama kalau misalkan kita gunakan sebuah trendline resistance, juga di sini adanya sebuah trendline resistance. Jadi seperti jatuhnya Broderian West. Sangat disayangkan kalau kemarin dia rally-nya itu sampai di sini, kemudian dia retracement di tengah-tengah ini probabilitas untuk dia bisa lanjut breakout itu besar. Cuman sayangnya kan kita nggak dapet, ya, follow up yang sekuat ini, malah lemes, teman-teman. Padahal ini kan di jaringannya Ethereum, ya, Ethereum ini juga udah ngepam kan ke 3.900-an dolar gitu. Jadi sangat-sangat disayangkan untuk STRK masih lemes kayak gini secara pergerakan dan secara candlestick. Dan ya ini masih di bottomnya dia sih sebenarnya, di low level lah bisa dibilang. Ya, low level, kita belum melihat adanya tanda-tanda untuk dia back to bullish again, karena dari pump yang terakhir pun dia gagal maintain dengan baik gitu. Jadi ya mungkin bisa diperhatikan dua range area ini. Dan kalaupun teman-teman mau melihat koin yang masih belum rebound dan sebagainya, sebenarnya STRK ini adalah salah satunya. Dengan area low levelnya itu nggak terlalu jauh ketimbang koin-koin lain yang udah rally kemarin gitu. Ya, tentunya dengan banyak pertimbangan juga ya, bukan berarti langsung asal beli aja. Nah, terakhir untuk time frame 4 jam, ya 4 jamnya sebenarnya di sini dia udah break juga ya. Ini low sebelumnya di break, sempat rebound ya, sempat naik, teman, nggak nyampe di area supply. Ini ada area supply, nggak nyampe nih, teman-teman. Menandakan ya udah selemes itu pergerakan STRK. Kemudian di sini next area low levelnya juga udah mampu di break. So kita bisa bilang secara short term ini jelas STRK bearish, teman-teman. Ya. Dan kalau boleh ditambahkan juga di sini adanya sebuah trendline resistance. Jadi somehow sampai nanti kita melihat STRK tidak bikin yang namanya lower low baru, malah dia mampu somehow break seperti ini. Ya, ini adanya possibility ya untuk perubahan tren kembali untuk STRK secara time frame 4 jamnya, teman-teman. Itu yang bisa diperhatikan. Tapi selama dia masih ketahan di bawah sini, ya udah mungkin bisa di-expect, wah di sini masih reject, bro. Ya udah siap-siap. Dia bisa bikin lower low baru yang bawah. Ya berarti lower level sebelumnya ya di-take lagi, teman-teman nih. Ya, tuh. Di breakdown lagi. Jadi ya terus-terusan dia downtrend. Ya, makanya ini saya bilang boleh ditambahkan juga nih sebuah trendline resistance untuk menjadi salah satu alat bantu. Ya, jadi STRK cenderung masih lemas, ya bisa dipantau dulu beberapa key level yang tadi saya sampaikan ya, untuk ya setidaknya melihat STRK lebih bertenaga atau punya chance bullish lebih besar. Paling itu aja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit, teman-teman.